Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hopipa dengan nomor NIM 062. Di sini saya akan penyuluhan tentang penata laksanaan diet pada penyakit infeksi prapaskah bedah. Yang pertama ada pengertian diet. Diet berasal dari kata Romawi, yaitu gaya hidup. Akan tetapi masyarakat sudah beranggapan jauh dari pengertian diet itu sendiri. Konsep diet yang benar haruslah aman. Diet hanya mengacu pada nutrisi yang didapatkan setiap hari. Diet tidak hanya digunakan untuk menurunkan berat badan, namun diet juga digunakan untuk menjaga kesehatan tubuh seseorang pasien, walaupun pasien tersebut tidak mengalami obesitas. Lanjut, ada jenis diet makanan. Yang pertama, diet makanan biasa. Makanan biasa sama dengan makanan sehari-hari yang beraneka ragam, bervariasi dengan bentuk, terus ada tekstur dan aroma yang normal. Yang kedua, ada diet makanan lunak. Makanan lunak adalah makanan yang memiliki tekstur yang mudah dikunyah, ditelan, dan dicerna dibandingkan makanan biasa. Nah, jadi diet makanan lunak itu yang mudah dicerna gitu. Dan yang ketiga ada diet makanan saring. Makanan saring adalah makanan semi padat yang mempunyai tekstur lebih halus daripada makanan lunak, sehingga lebih mudah ditelan dan dicerna. Terus ada diet makanan cair. Makanan cair itu makanan yang mempunyai konsistensi cair hingga kental. Makanan ini diberikan kepada pasien yang mengalami gangguan mengunyah, menelan, dan mencernakan makanan yang disebabkan oleh menurunnya kesadaran, suhu tinggi, rasa mual, muntah, pasca pendarahan saluran cerna, serta pra dan pasca bedah. Makanan dapat diberikan secara oral atau parental. Lanjut ada tujuan diet rendah garam. Tujuannya yaitu mengontrol hipertensi, mengatasi anoreksia, mengganti kehilangan protein, terutama albumin, dan lain-lainnya. Yang kedua ada syarat diet. Syaratnya yaitu energi cukup untuk mempertahankan keseimbangan nitrogen positif, yaitu 35 kcal per kilogram BB per hari. Terus karbohidrat sebagai sisa kebutuhan energi, utamakan penggunaan karbohidrat kompleks. Lanjut, natrium dibatasi yaitu 600 sampai 800 mg per hari. Lanjut, cairan disesuaikan dengan banyaknya cairan yang dikeluarkan melalui urin ditambah 500 ml pengganti cairan yang dikeluarkan melalui kulit dan pernapasan. Lanjut, ada jenis diet dan indikasi pemberian, yaitu diet garam rendah diberikan kepada pasien dengan edema atau asites dan atau hipertensi seperti yang terjadi pada penyakit dekompensatio cordis, sirosis hati, penyakit ginjal tertentu, toksemia pada kehamilan, dan hipertensial esensial. Lanjut, ada bahan makanan yang dianjurkan. Makanan yang dianjurkan dalam diet rendah garam ini adalah semua makanan yang segar dan tidak diawetkan penggunaan garam dapur atau jenis natrium lainnya. Yang kelima, bahan makanan yang tidak dianjurkan diet rendah garam relatif banyak makanan yang harus dibatasi karena rata-rata produk olahan khususnya mengandung banyak sekali garam atau natrium. Lanjut, keenam, bahan makanan yang dianjurkan untuk pasien infeksi saluran kemih, yaitu vitamin yang berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh dengan mengkonsumsi vitamin C hingga 3000 magnesium per hari. Terus bahan makanan yang kaya mineral dan zinc seperti salad, kacang-kacangan, sereal, keju. Terus bahan makanan yang mengandung serat.
lalu mengkonsumsi buah cranberries yang mengeluarkan E. coli yang menempel. Buah ini mengandung pada dinding saluran kemih. Lanjut, yogurt dapat membantu menjaga bakteri baik dalam tubuh. Lanjut, yang ketujuh, bahan makanan yang tidak dianjurkan untuk pasien infeksi saluran kemih, yaitu makanan asam dan pedas. Terus menghindari makanan atau minuman berikut seperti kopi, teh, coklat, minuman ringan, jambu biji, jeruk, nanas, stroberi, tomat, anggur, minuman berkarbonasi, hati ayam, kornet daging maupun sapi atau ayam, steak, jagung, telur, dan krim asam. Itu harus dihindari untuk pasien saluran kemih, itu tidak dianjurkan. Lanjut, yang ke-8 ada pedoman untuk mengatasi masalah makanan, yaitu dianjurkan makan makanan yang disukai atau dapat diterima walaupun tidak lapar. Terus hindari minum sebelum makan, jadi jangan dulu minum sebelum makan untuk mengatasi masalah makan. Lanjut, ada tekanan bahwa makanan adalah bagian penting dalam program pengobatan. Lanjut, olahraga sesuai dengan kemampuan penderita. Lanjut, ada Lanjut, ada diet prabedah. 1. Gambaran umum diet prabedah. Diet prabedah adalah pengaturan makanan yang diberikan kepada pasien yang akan menjelaskan pembedahan. Pemberian diet prabedah tergantung pada 1. Keadaan umum pasien, macam pembedahan, bedah mirror atau bedah mayor. Terus ada sifat operasi, berencana atau darurat, lalu ada macam penyakit. Lalu ada tujuan diet prabedah. Tujuannya yaitu untuk mengusahakan agar status gizi pasien dalam keadaan optimal pada saat pembedahan, sehingga tersedia cadangan untuk mengatasi stres dan penyembuhan luka. Lanjut, ada syarat diet prabedah. Syarat-syaratnya, yang pertama ada energi. Prabedah dengan status gizi kurang diberikan sebanyak 40-45 kcal atau kilogram berat badan. Yang kedua ada protein. Bagi pasien dengan status gizi kurang, anemia, albumin rendah, diberikan protein tinggi 1,5 atau 2,5 gram per kilogram berat badan. Lanjut, yang ketiga ada lemak cukup, yaitu 15-25% dari kebutuhan energi total. Yang keempat, karbohidrat cukup sesuai dari sisi kebutuhan energi total untuk menghindari hipermetabolisme. Dan yang kelima ada vitamin cukup, terutama vitamin B, C, dan K. Yang keenam, rendah sisa agar mudah dilakukan pembersihan saluran cerna atau klisma sehingga tidak mengganggu proses pembedahan. Lanjut, ada jenis diet dan pemberian diet pasca bedah. Yang pertama, diet pasca bedah pertama atau DPB pertama. Cara memberikan makanannya: selama 6 jam sudah operasi, makanan yang diberikan berupa air putih, teh manis atau cairan lain seperti pada makanan cair jernih. Makanan ini diberikan dalam waktu sesingkat mungkin karena kurang dalam semua zat gizi. Selain itu diberikan makanan parental sesuai kebutuhan. Lalu ada bahan makanan sehari dan nilai gizi. Makanan yang diberikan yaitu diet makanan cair jernih yang diberikan secara bertahap sesuai kemampuan dan kondisi pasien, mulai dari 30 ml per jam. Terus yang kedua, diet pasca bedah kedua atau DPB 2. Cara memberikan makannya beda ya sama yang tadi.
makanan diberikan dalam bentuk cair kental berupa kaldu jernih, sirup, air, buah, susu, dan puding, rata-rata 8-10 kali sehari selama pasien tidak tidur. Lanjut, bahan makanan sehari dan nilai gizi. Bahan makanan yang diberikan adalah makanan cair kental dengan pemberian secara berangsur dimulai 50 ml per jam. Terus makanan yang tidak diperbolehkan diet pasca bedah ya. Makanan yang tidak diperbolehkan pada diet pasca bedah itu air jeruk dan minuman yang mengandung karbon dioksida. Yang ketiga ada diet pasca bedah 3 atau DPB 3, yaitu yang cara memberikan makanannya, makanan yang diberikan berupa makanan saring ditambah susu dan biskuit. Cairan hendaknya tidak melebihi 2000 ml sehari. Selain itu dapat pula diberikan makanan parenteral bila diperlukan 15. Terus makanan yang tidak dianjurkan untuk diet pasca bedah 3, makanan dengan bumbu tajam dan minuman yang mengandung karbon dioksida. Terus diet pasca bedah keempat, makanan yang dihindari disesuaikan dengan kondisi klien. Misalnya darah tinggi, mengurangi konsumsi garam dan kolesterol, kencing manis, mengurangi konsumsi gula. Orang yang alergi terhadap makanan tertentu seperti telur, ikan asin, kacang harus dihindari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.